الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا والمصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الحاضرون أيها المسلمون رحمكم الله إني أوصيكم بنفسي باتقوا الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Surah Ali Imran ayat 133. وقال أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Surah Ali Imran ayat 135. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama sekali, dengan segenap jiwa dan raga kita, terlahir dari hati nurani kita yang paling dalam, seraya kita berserah diri dengan penuh pengharapan. Kita persembahkan segala puja-puji syukur alhamdulillah Rabbil alamin. Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang sayangnya tak terbilang, penonton segala rahman, penaung segala taufik. Nasi yang kita makan, air yang kita minum, udara yang kita hirup, semenjak kita berada dalam rahim perut ibu kita, ummi kita sampai saat ini tak terhingga, tak terhitung nikmat yang Allah curahkan buat kita, yang telah kita pergunakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, kalian takkan sanggup untuk menghitungnya. Makanya Allah berfirman lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, Allah berjanji, Allah bersumpah, Allah akan tambah. Tetapi sebaliknya, ma'asyar muslimin, jikalau kita kufur, engkar, lari di kebenaran, kata Allah, tunggulah azab Allah itu sangat berkepedihan. Na'udzubillah, subhana'udzubillah, berselindung sangat kita dari hal demikian. Senada dan seirama dengan itu, marilah kita doakan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Semoga tercurahlah hendaknya solawat dan salam merindu kita, kangen nawat, cinta kita kepada Habibullah, kekasih Allah yang digelari Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam minaz zulumati ila nur, seperti yang telah kita lihat pada saat yang berbahagia ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini, khatib akan mengetengahkan judul khutbah kita, yaitunya segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita berbicara tentang taubat, ini sangatlah urgen untuk kita bicarakan pada pertemuan yang amat singkat dan terbatas ini. Ketika kita lihat bahwasanya taubat ini berasal dari al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Taba yatubu, isim masdarnya adalah taubatan. Sama artinya dengan roja'a yarji'u, ada ya'ud, pulang atau kembali. Taubat maksudnya kembalinya kita dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dinamika kehidupan yang kita lalui, kita sering terlena dan terpesona, tertipu dan terpedaya oleh kehidupan alam dunia yang sifatnya fata morgana ini. Kadang-kadang kita sering hanyut, sering diterjang oleh berbagai macam maksiatan. Kadang-kala kita banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, banyak kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu itu sebenarnya adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tercela, maksiat. Kita tahu. Ketika kita mungkin ada yang melakukan apapun bentuk kesalahan, apakah itu berupa, contohnya adalah kita hobinya minuman keras, perjudian, atau mungkin kita suka melakukan perzinahan atau berselingkuh namanya dengan istilah sekarang, atau mungkin kita pernah mencuri barang orang lain dan lain-lain sebagainya, yang jelas kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, baik itu dosa kecil, dosa besar, apalagi dosa yang teramat besar yang pernah kita lakukan kepada Allah. Jadi kita sadar, taubat kepada Allah. Setelah kita itu tahu bahwa ini adalah dosa, atau mungkin kita pura-pura tidak tahu, akhirnya kita sadar kembali, insaf, bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita roja'a yarji'u, ada ya'udu, kembali kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang budiman, kenapa kita perlu segera untuk bertaubat? Karena yang namanya makhluk ciptaan Allah itu manusia, kita ini, atau yang disebut dengan anak cucu Adam. Kita keturunan Nabi Adam semuanya. Sampai saat sekarang, bahkan akhir zaman, anak cucu Adam semuanya. Kita tak luput yang namanya melakukan perbuatan salah, dosa, kehilapan, kealpaan, apapun bentuk kesalahan yang kita lakukan. Bahwa sesungguhnya manusia yang kita lihat dalam hadis Nabi mengatakan, kita disinyalir oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia yang lahir ke atas dunia ini pasti punya dosa dan salah, punya kehilapan dan kealpaan. Sebaik-baik orang bersalah, orang berdosa, kata Allah, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang cepat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya manusia yang baik itu bukanlah orang yang tak pernah berbuat salah sama sekali. Karena ada pernah orang mengatakan, saya tak pernah melakukan kesalahan. Itu adalah orang-orang, mohon maaf ketika bicara, adalah orang-orang yang munafik. Dia mengaku dirinya tak pernah berbuat salah. Bukanlah itu orang yang terbaik atau orang yang baik, kata Rasulullah. Orang-orang yang baik itu adalah orang yang
melakukan kesalahan dan kegelapan, apapun bentuk dosa yang kita perbuat selama ini, baik dosa kecil maupun dosa besar, lalu kita menyadari itu adalah salah dan kita cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gading yang tak letak, yang letak itu adalah gading. Tak ada manusia yang bersalah itu adalah manusia. Makanya ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Allah berfirman kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 135, jelas dan lantang Allah berbicara, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka itu sendiri, zakarullah, mereka itu segera ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita menyadari bahwasanya orang-orang yang betul-betul minta ampun kepada Allah dalam artian dia bertaubat. Allah berfirman lagi sebelum ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada keampunan Tuhan Rabbmu, surga seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya iblis, syaitan laknatullah, pernah melakukan memproklamirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa yang silam. Dia langsung bercakap-cakap dengan Allah dengan bahasa kitanya saja. Apa kata iblis kepada Allah? Wahai ya Allah ya Rabbi, demi kemuliaan, demi kekuasaan, demi kehormatanmu, demi Allah, saya bersumpah, kata iblis, saya akan menggoda, menggelincirkan, memperdayakan, menghancurkan yang namanya anak cucu Adam atau makhluk ciptaan Engkau ya Allah manusia. Selagi ruh bersatu dengan jasad, saya pasti akan memperdayakan mereka. Ketika itu Allah jawab proklamasi iblis itu. Apa kata Allah? Wahai iblis al-mal'un, iblis yang terkutuk, terlaknat, silakan kamu memperdayakan manusia, anak cucu Adam, silakan kamu gelincirkan mereka, silakan selagi ruh bersatu dengan jasad. Andaikan pada suatu saat nanti, kata Allah, mereka itu mohon ampun kepada, dia sadar kepada, dia insaf kepada, akhirnya mereka itu bertaubat kepada aku, kata Allah, aku pasti akan ampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah, sungguh berbahagia dan senangnya ketika kita dengarkan bagaimana apa-apa yang disampaikan oleh jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak terlepas yang namanya dosa dan salah, pasti itu yang nama manusia. Tapi ini Allah yang Maha Penyayang, tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, sayang yang tak terbilang. Betapa Allah itu walaupun kita berbuat dosa sebesar gunung Uhud sekalipun, sebanyak koin di lautan, pasti di pantai sekalipun, ketika kita akhirnya kita sadar kepada Allah, menyesal kepada Allah, insaf kita kepada Allah, ya Rabbi, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ini janji Allah.
Coba kita lihat dalam Al-Quran betapa banyak Allah mengatakan kalimat Innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahimah. Ini banyak ayat mengatakan, menandakan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Ketika kita ingin benar-benar bertaubat kepada Allah, ingin memperbaiki diri ini yang penuh dengan noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tentu kita menyesal bahwasanya terhadap apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Kadang-kala, mohon maaf bicara, ada orang yang bukan menyesal katanya, tapi kalimatnya berbeda, puas, bahkan bangga mengatakan dia seringkali melakukan zina katanya. Ambo dak itu melakukan judi katanya, dak itu melakukan minuman keras, narkoba, apa saja sebutlah, ada saya katanya. Saya sekarang sudah puas katanya, dan saya benar-benar bertobat. Bagus itu sebetulnya, cuma sayangnya kalimat puas ini jangan sekali-kali kita lontarkan dengan bangganya kepada orang lain. Sebetulnya taubat itu adalah menyesal kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan dan kealpaan, kesalahan kita selama ini. Menyesal kita. Bahkan sampai menangis kita ceritakan kepada orang lain bahwa itu adalah tidak baik, bahwa itu adalah menyengsarakan kita, menghancurkan kehidupan rumah tangga kita ketika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana berniat untuk tidak melakukan perbuatan salah itu lagi. Berniat kita kepada Allah. Karena niat ini adalah kunci utamanya dalam melakukan setiap perbuatan pekerjaan yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu diawali dengan niat. Dalam ayat lain dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu, dan tidak diperintahkan kepada kalian kecuali ikhlas dalam beragama. Kita niat ikhlas kita untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang salah tersebut. Berjanji kita kepada Allah tidak akan lagi bersama orang-orang yang melakukan perbuatan salah seperti yang dia lakukan ketika dia sebelum bertaubat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya apa lagi? Yaitunya kita perbanyaklah beristighfar dan sholat taubat kepada Allah, sholat sunat taubat kepada Allah. Kalau kita lihat dalam histori tarikh sejarah baginda Rasulullah SAW tercinta, mana Nabi Allah tercinta ini, Rasulullah adalah orang yang terbaik, orang yang suci. Bahkan beliau digelari maksum, diampuni dosa berlalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Bahkan beliau dijamin untuk masuk surga. Tapi bagaimana dalam kepribadian beliau? Dalam ayat mengatakan bahwasanya, dalam hadis-hadis, dalam riwayat, bahwasanya beliau lebih dari 100 kali dia banyak beristighfar kepada Allah. Padahal beliau adalah orang yang suci, orang yang sudah diampuni dosa. Tapi kenapa beliau semakin banyak beristighfar? Bahkan beliau sampai 100 kali dalam setiap hari dia mengatakan mohon ampun, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Atau mungkin lebih panjang dari itu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfarnya Nabi Adam, la rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ini istighfar Nabi Adam. Atau istighfarnya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, dia mohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Allah ampuni dosa dan kesalahan. Inilah yang senada dan seirama yang disampaikan oleh seorang Syekh yang terkenal saat ini, Syekh Muhammad Maulana Said Sulaiman rahimahullah. Beliau memiliki majlis zikir Al-Hidayah
si Asia Pasifik bahkan sudah sampai sekarang di Mesir berkembang saat ini. Bahwasanya memang awalnya kita ketika kita punya dosa adalah pertamanya dipaksa terlebih dahulu untuk ampun kepada Allah. Kita paksa diri kita ini untuk beristighfar, astagfirullah. Lalu selanjutnya kita menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan menjadi kebutuhan, dan terakhir akan menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang digambarkan oleh seorang Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahwasanya ketika kita punya dosa, jangan sampai tunggu kita bertaubat kepada Allah. Karena kita diibaratkan seperti debu. Debu dengan kaca. Ketika debu dengan kaca tak pernah kita bersihkan, tak pernah kita lap, dia akan lama-lama dia tidak akan bisa lagi kita bersihkan. Bahkan perkara begitulah hidup kita ini. Ketika kita tidak pernah, bahkan kita janji-janji untuk bertobat. Ketika saya berumur 40 tahun baru saya bertobat, ini sangat akan merugi dalam kehidupan kita. Bahkan dosa kita itu berurat berada dalam kehidupan kita. Barangkali mengingat waktu yang sangat terbatas Khatib untuk menyampaikan khutbah ini, mudah-mudahan segelintir apa yang Khatib sampaikan ini terbukalah hati kita hendaknya untuk dekat kepada Allah, untuk segera bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya bertaubat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.